yang rumahnya banjir mana? Mana? Itu dia. Wow, di sana juga, di belakang juga. Siapa itu di belakang Bapak? Oh ya, kami sudah ke sana kemarin. Dan saya sangat bangga, salah satu ibu Esther ya, di sini berkata dengan cucuran air mata. Kemarin dia berkata begini, Ibu Meg, puji Tuhan, kami diberkati Tuhan, gitu. Lah, saya lihat hebat banget. Kami diberkati Tuhan dengan banjir. Cucuran air mata loh saudara. Dia ngomong begitu, masa kami nggak ngucap syukur waktu banjir, waktu diberkati kami ngucap syukur, masa waktu banjir kami nggak ngucap syukur? Saya sampai merinding ngomong gini, mana Ibu Esther? Mana Ibu Esther? Tangannya mana? Tangan itu dia, kita kasih aplaus. Wow, Ibu luar biasa, Ibu seperti Ayub ya. Waktu dicobai, istrinya bilang, sudah kamu kutuki Tuhan, mati saja. Masa kamu ini sudah dibikin sengsara sama Tuhan? Dia bilang, kamu kayak perempuan gila ngomong kamu. Masa kita cuma mengucap syukur saat kita diberkati? Jadi Ibu Esther waras banget. Waras banget dan sangat-sangat beriman ya. Kita masa mengucap syukur kalau hanya diberkati? Wow, puji Tuhan, itu mentalitas yang luar biasa. Ini contoh mentalitas yang sangat-sangat luar biasa. Bapak kalau lihat anaknya kayak gitu, ngucap syukur sambil nangis loh. Karena apa? Dagangannya kesapu bersih. Air galon ada isinya kentir. Beberapa uang udah amblas semua. Tapi dia bilang, puji Tuhan Ibu, saya diberkati. Hah, luar biasa. Wow. Saya pernah ke Venice ya. Itu negara di Eropa. Lalu singkatnya, kami mau pulang. Venice itu bagus banget. Itu salah satu negara yang pingin saya ke sana karena dikatakan itu terromantis, terindah di seluruh dunia. Jadi saya habis tugas di Swiss, saya langsung lanjut ke sana dengan tim inti saya, kami berlima. Lalu dari sana kami rencana mau ke negara lain, Praha atau Prah. Lalu ke Bordeaux, jadi keliling ke negara-negara di Eropa gitu ya. Lalu pada saat kami mau balik, kami sudah angkat koper. Di Venesia ini saudara, kendaraannya itu kapal. Jadi nggak ada mobil di kota itu, di Venice kota itu. Kemana-mana pakai perahu, bagus banget. Jadi saya senang banget gitu, lihat kotanya, lihat jajanannya di sana, wow, bagus banget. Terus mau pulang ya, mau pulang kami udah bawa koper semua. Tiba-tiba teman saya, salah satu rekan saya bilang begini, aduh HP saya ketinggalan. Akhirnya dia balik ke sana, ditemenin sama 2 orang, kami yang 3 di sini nunggu di kafe. Lalu saya ini bilang, kalian yang 2 nunggu ya, saya mau beli vest. Karena saya tuh lihat vest ini dari awal itu, kami 3 hari di sana. Saya lihat vest bagus banget, tapi dihitung-hitung, lah kok mahal banget ya. Ya wis lah, saya cari di lain Mbok Menowo ada yang lebih murah. Jadi saya cari 3 hari. Hari kedua saya lihat lagi ngeliling-liling ya toh, kalau cewek suka barang itu dililing-liling nanti nggak bisa tidur gitu ya saudara. Lihat lagi, aduh larang ya, di tempat lain nggak ada saudara, adanya di situ. Aduh piye ya, nggak usah gitu. Nah kebetulan kok teman saya ketinggalan HP, jadi saya bilang kalian tunggu sini, saya tak lari dulu ya, saya lari ke toko itu.
Nah, saya nyari tuh, loh, tokonya mana ya? Tokonya mana ya? Bingung, karena jalan di sana tuh kecil, semua hampir sama gitu, saudara, lorong-lorongnya. Kemudian waktu saya bingung gini, terus ada, kok kayak saya rasa kayak dibuntuti gitu loh. Saya rasa dibuntuti. Terus saya noleh. Terus perempuan itu kayak gini gayanya, agak jauh. Terus saya liatin dong, ya saya lihat gini, terus saya liatin dia. Apa dia balik lagi? Oh enggak, oh ya kebetulan ya wes lego gitu ya. Jalan lagi, terus saya jalan lagi, terus ada bapak-bapak gini, bisa enggak? Aku mau cari ini jembatan yang terkenal di sana. Saya bilang, saya juga lagi cari. Sorry saya nggak bisa nolong kamu gitu. Ya udah. Sampai sana lagi dia bilang, sampai maju lagi. Kamu bisa fotokan saya? Saya bilang nggak bisa foto. Saya lagi sibuk, lagi cepet-cepet. Terus sampai di jembatan kecil yang mana banyak orang foto-foto. Dia maksa, saudara, tolong difoto bentar aja. Saya udah jengkel. Ini saya lagi buru-buru diminta foto. Waktu saya ambil, hati saya nggak enak. Saya kembaliin. Saya belum motret dia, baru saya ngambil. Belum motret, saya merinding. Saya tuh bawa backpack, tas belakang itu loh, saudara. Terus saya jalan. Waktu jalan, saya ngerogoh sini, tas saya sudah membuka. Saya rogoh, dompet saya hilang. Dompet saya gitu. Saya ke jembatan kecil, dompet. Isinya apa? Paspor, tiket, uang, dolar, Eropa, Indonesia. Saya gemeter, saudara. Itu dia Venice. Bagus banget kotanya. Bunda, kalau bisa yang lain, kendaraannya pakai gondola namanya, pakai perahu-perahu gitu. Terus saya dibantu. Jadi rupanya mereka sindikat. Ya, pencuri-pencuri ini sindikat. Yang perempuan tadi itu saya yakin itu juga sindikatnya. Jadi waktu minta foto, temennya yang lain ngerogoh. Karena makanya hati-hati anak-anak, tas yang ada leregane di belakang itu kita ndak kroso. Karena dia kan gandul di belakang, ya, lereganya dibuka, langsung diambil. Apalagi kalau dompetnya di situ. Sekarang saya nggak ada bawa dompet. Dompetnya saya pakai apa? Coba dikasih lihat tuh dompet. Ya itu Venice. Ini saya sekarang cuman pakai kayak gini nih. Nggak pakai dompet karena dompet itu ketoro banget, bisa diambil di rogoh. Ya ini dompet lumayan ini isinya ya. Tapi orang kalau ngeliatin, ya ampun masak kemen ya, saya masak ke sodikei. Itu dompet saya tebel. Wah, saya langsung deprok di situ. Delalah ada orang yang bisa bahasa Inggris, ditanyain, ditolongin sampai ke kantor polisi. Saya dikasih surat rekomendasi. Nggak jadi ke luar negeri, ke yang lain harus ke Roma. Ke KBRI, Kedutaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, ngejar. Tapi untung, saudara, uang saya yang lain itu saya split, saya pisah. Ada orang yang ngasih, saya kasih di kayak plastik kayak gini di bawah tas. Jadi kalau tidak berupa dompet, belum tentu diambil. Dia hanya mau ngambil dompet. Jadi saudara, hati-hati kalau pergi kemana-mana, karena sekarang itu
banyak pencuri, banyak kejahatan, banyak orang butuh. Nah, saya di situ saya bilang, Tuhan terima kasih, sambil cucuran air mata ya Bu Esther. Tuhan, apa nih ya? Karena paspor saya untuk pulang ke Indonesia itu keambil. Dan paspor itu capnya udah negara-negara mana-mana, saudara. Ada Nigeria, Afrika, ada Swiss, ada Amerika, ada mana-mana, hilang semuanya. Dan KTP, SIM, lalu bukan BPJS, NPWP, kartu kredit. Saya harus urus lagi ini, walaupun kayak gini ya, ini isinya ada ini, ya, ada ini, ada ini lumayan toh, duitnya sidik tapi di dalam loh, duitnya mau saya ini. Loh, ada SIM, ini saya bilang SIM ya, saya perpanjang SIM. Oh ini bukan SIM, itu KTP, ini SIM. SIM A. Aduh, luar biasa, puji Tuhan loh. Sisanya mau lihat juga ya saudara. Ya nggak apa-apa, ada karet, ada rupiah. Ya inilah warnanya. Ya. Nota. Wes, ki ngopo to ya khotbah kok ngene. Saya hanya mau ngomong kehilangan itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih sama Depro, karena uangnya di dompet saya hampir 50 juta saudara. Karena ada dolar, ada euro ya. Hampir 50 jutaan gitu hilang semua dalam sekejap. Saya bilang maksudnya apa? Terus saya bilang, aku berkati kamu pencuri, aku berkati kiranya itu uang berguna buat keluarga kamu. Jangan sampai kamu nabur nuai. Kamu aku berkati. Saya tuh mimpi sebelumnya. Waktu saya pulang, saya tuh ngerenung, kenapa saya bisa kecopetan gitu ya? Kenapa gitu? Karena kita nggak pernah mikir bakal bisa kecopetan gitu ya. Saya kerasa gitu, tapi kok tetap saya ambil, walaupun ngambil sebentar saya kasih loh. Sudah hilang saudara. Itu sindikat pointernya nggak umum, cekatan cepet langsung dilempar-lempar. Nah, mereka pura-pura kayak turis foto-foto, padahal ya di situ ternyata. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita ini hanya karena kita hidup di dunia saudara, dengan seluruh masyarakat manusia dengan berbagai pemikiran, sehingga orang itu menjuluki, melabel gini, ini elek, ini nggak baik, ini musibah. Tapi kalau kita anak Tuhan, nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya tidak baik, nggak ada yang namanya kecelakaan. Adanya namanya ujian. Nih ya, hidup adalah sekolah saudara. Learning, belajar. Kita belajar dan kita ini harus lulus melewati ujian-ujian ya. Melewati ujian-ujian, kita harus mengucap syukur karena sebagai anak Tuhan kita dilindungi dengan penuh, dengan utuh. Hanya saja seperti Ayub, Tuhan ternyata kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kita, rupanya ada deal-dealan antara Tuhan dan setan. Kira-kira ini bisa dibanggakan sama Tuhan enggak? Kira-kira anakku ini bisa kuat enggak ngadepin ujian-ujian, tes-tes dari iblis? Tuhan bilang, oke, silakan ya.
maka terjadilah ujian-ujian. Tetapi kalau kita tahu endingnya itu loh saudara, akhirnya itu baik bagi kita, didobelin berkatnya, maka kita tidak akan ngeluh saudara. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan bahwa saat diuji iman kita kuat. Ya walaupun Ibu Esther nangis, saya juga nangis saudara, shock ya. Dan saya bingung gitu, nggak ada paspor lagi, nggak ada kayak paspor itu ya buat bapak-bapak ibu-ibu yang nggak ngerti. Itu kayak KTP ngelewatin negara gitu. Tanpa itu nggak bisa naik pesawat, nggak bisa kemana-mana. Dan hilang itu saudara. Visa ke negara lain hilang. Jadi saya ditemenin dokter Atta ya, Ibu Atta yang waktu itu kembaran saya itu. Saya ditemenin dia naik kereta, saya bilang, sis aku yang bayar aja, saya ada duit ya, masih ada duit yang di bawah itu, di plastik itu. Satu perjalanan kira-kira berapa ya, lumayan mahal saudara, satu perjalanan 3,5 juta naik kereta cepat ya. Saya maunya cepat ke kedutaan Republik Indonesia itu supaya ngejar hari itu. Kedutaan ditelepon, kebetulan murid-murid ada di seluruh dunia, jadi tolong bilang sama orang kedutaan tuh suruh nunggu kereta sampai di sini jam sekian. Jadi beberapa rekan-rekan yang di Roma udah nunggu. Indahnya hidup dengan Tuhan. Saya nggak ngerti apa maksudnya, tapi saya yakin Tuhan memberkati lewat semua ujian-ujian. Kita harus lulus di dalam ujian-ujian hidup kita. Karena ini hanya ujian, jangan nyepatani, jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang negatif. Ya, bahkan saya ngomong sama pencurinya itu, copetnya itu di alam roh ya, saya ngomong, oh kiranya Tuhan berkatin kamu, kiranya uang itu berguna. Kalau mungkin ibumu masuk rumah sakit, ibumu ini, kiranya uang itu berguna. Puji Tuhan. Kita berulang kali belajar mengenai sikap dan mentalitas singa. Tuhan mau agar kita sama dengan singa Yehuda, tetapi pertama-tama kita harus belajar sikap dan mentalitas yang baik. Integritas kita, komitmen kita. Kemarin saya nengok ibu-ibu, sesuk ning gereja, yo no, wah habis kebanjiran, bajunya di PP itu belum kering-kering katanya. Ya, tetapi sesuk ning gereja, iya no, katanya Ibu Hastuti. Mbak piye, Mbak mana? Mbah, aduh, Mbak kemarin nggak bisa turun, dada luar biasa. Nah, komitmen, ya, Mbak katanya diusung tim SAR atau siapa. Kita akan dilihat dari sikap kita dan mentalitas kita. Apakah sikap kita ini sesuai pelayanan, ya, berdiri di mimbar, main musik, wah kita hebat, wah kayaknya nengke, mimpinnya luar biasa, main musiknya, wah tenanan. Tapi di luaran sama nggak? Integritasnya. Waktu minggu lalu saya bicara mengenai integritas di jalan raya. Ya, pakai helm nggak? SIM-nya ada nggak? Kemarinnya makanya saya SIM A saya juga masih ada. Ini KTP lagi ya. Ini SIM C, SIM A, SIM C saya masih ada. Tapi nggak saya bawa karena jarang numpak Brompit. SIM A saya. Integritas di jalan raya gimana? Melebihi speed limit nggak?
Saudara nggak perhatikan ada speed limit 80, 60 di tol, 160. Orang-orang suka, wah sekarang ada tol enak ngebut 140, 160, cepet toh. Surabaya Solo cuma 2 jam loh. 2 jam kamu berapa speed limitnya? Ya kadang-kadang 140, 160. No. Selain membahayakan, saya sudah ngasih saudara apa? Ayat dalam Yesaya 24 minggu lalu. Bumi cemar oleh karena penduduknya. Bumi tidak mengeluarkan hasil karena penduduknya. Penduduknya ngapain? Membatalkan perjanjian. Perjanjian di jalan raya, perjanjian pernikahan, perjanjian apapun juga. Bumi tidak mengeluarkan hasil. Saudara tidak akan diberkati saat saudara ngelanggar seperti itu. Integritas. Ya, enggak ada polisi. Saya bisa ngebut, saya bisa menggok ke kanan, saya bisa nerabas lampu merah. Bumi cemar, bumi mengerang, bumi tidak mengeluarkan hasil. Karena apa? Saudara melanggar integritas. Ya. Wah, kalau saya bisa ngomong ini panjang sekali, tetapi saya ingin lanjut, saudara. Minggu lalu kita sudah sampai ke yang 4, terakhir kelima, ya. Singa adalah simbol dari kekuatan. Singa juga adalah pemimpin. Ya, saudara-saudara di sini belajar dulu untuk dipimpin, kemudian saudara memimpin. Ada yang sudah belajar memimpin dari yang kecil dulu, lama-lama nanti meningkat. Ya, lalu singa itu unik seperti saya bilang minggu lalu bahwa kita semuanya beda-beda. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk saling memperlengkapi. Kenapa orang itu beda dari saudara? Karena dia akan melengkapi. Kalau kita semua sama, kita diproduksi di pabrik, saudara. Kita robot, tetapi kita beda-beda. Kita menghargai satu dengan yang lain. Orang lain pasti ada karunianya, pasti melengkapi. Ya, kemarin kami lagi di meja itu kami ngobrol tentang hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu katanya kok gini-gini. Hamba Tuhan yang sana katanya gini-gini. Saya bilang kita nggak bisa menghakimi, ya. Kita nggak bisa menghakimi. Banyak hamba Tuhan yang itu hamba Tuhan, ada sesama hamba Tuhan mereka ngatain gitu ya. Saya bilang kita sama-sama bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Ada yang duluan, ya kayak papi ini udah duluan, hamba-hamba Tuhan yang senior udah ngeduk lahan, kayak buka hutan, ya, ngeduk hutan. Kalau saya masuk sini enak banget, saudara sudah mapan, sudah setia. Saya tinggal khotbah di sini, manis-manis, baik-baik, sudah beres. Tetapi saya punya pelayanan juga, yang mana saya ngeduk lahan, saudara. Awal saya ngeduk lahan, gak ada murid, saya muridkan staf saya dulu sampai dari mulut ke mulut, telinga ke telinga, begitu banyak, dan mereka datang dimuridkan, ngeduk lahan, terobos. Tapi di sini, nah ada yang ngeduk lahan, ada yang tinggal menikmati. Di sini saya tinggal menikmati, udah nyaman, udah ada AC, udah ada kursi jati yang kayak gini nih, mahalnya kayak apa ya. Gereja yang dibangun kayak gini nih, saya bayangin papi mami luar biasa banget ya. Sampai bisa bangun segede ini zaman dulu 80-an. Itu luar biasa banget gitu. Saya sangat menghargai. Saya tinggal tambal sulam aja, renovasi, memperbaiki ini, belakang dan sebagainya. Itu hanya saya
enak. Tetapi saya sebagai pendatang baru di sini, saudara, saya nggak bisa ngomong, walah papi mami kuwi ngono kok, lawange kaya ngono, ini kok bikin kok kaya ngono. Nggak boleh, saudara. Saya akan kehilangan upahnya. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan yang lama juga ngatain yang baru, enak yo ngambilin jemaatnya orang. Loh, saudara, saya bilang sih lebih baik yang kehilangan domba itu evaluasi, bukan ngatain pendeta yang baru. Pendeta yang baru dia punya urapan yang baru, sudahlah kita berkati dia. Kalau ada hamba-hamba Tuhan baru, saya senang banget. Kemarin kami ada rapat, saudara, rapat hamba-hamba Tuhan, rakerda ya. Di sana saya ditunjuk jadi ini itu. Saya bilang saya nggak mau, tolong jangan. Yang muda aja, yang lebih muda dari saya dipilih. Lalu dia bicara. Waktu dia bicara, saya bilang, wow, kamu luar biasa banget, kamu potensial banget. Saya dukung dari belakang. Saya nggak mau maju, kamu yang maju. Tapi kamu luar biasa banget. Dan saya puji terus beberapa kali, sampai 3 kali, sampai mau pulang dia minta foto sama saya. Saya bilang, kamu luar biasa banget. Kamu sangat-sangat potensial. Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Dia udah luar biasa. Dia dari Kemenham atau apa gitu kerjanya. Luar biasa. Kita harus saling mendukung. Ya, kita nggak bisa ngatain yang ini dan itu karena kita sama-sama bekerja di ladang anggur. Kita pelayanan, kita unik, saudara. Singa itu unik. Lalu keempat, singa itu petarung. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kalau kita ingin memperoleh segala sesuatu yang baik, saudara, kita harus fight, kita harus bertarung. Gak ada sesuatu yang baik itu diberikan secara cuma-cuma, gak ada. Segala sesuatu yang berharga, yang baik, yang mahal harus diusahakan. Kalau beberapa hal harus dengan iman. Saudara tahu iman? Iman itu barter, alat tukar, mata uang dari apa yang di surga harus jadi di bumi ini. Kalau saudara ingin terjadi di bumi seperti di surga, barternya iman. Jadi barternya itu bukan Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. No, itu iman anak-anak berdoa, minta-minta. Tapi kalau saudara sudah dewasa, bukan minta-minta, bukan air mata. Saudara delewer sampai sebanyak-banyaknya, Tuhan gak kasih. Tapi kalau saudara beriman, saudara berkata, terima kasih Tuhan. Sesuai dengan penglihatanku, nampaknya sekarang ini, tapi saya tahu Tuhan memberkati saya. Terima kasih Tuhan. Saudara bayangin, saudara pengen rumah yang seperti apa? Bayangin, terima kasih Tuhan untuk rumah seperti itu yang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan yang Tuhan berikan. Jadi mengucap syukur, terima kasih. Iman, ya. Jadi segala sesuatu yang baik saudara harus tarung. Saudara harus perang, saudara harus nerjang. Mungkin saudara sudah tahu cerita saya ya.
waktu saya mau ke Korea, saya tarung, saudara. Saya bilang, Pap, saya ke Korea, sekolah yang terbaik di dunia waktu itu. Tapi Mami nggak ngasih uang, nggak bisa ngasih uang. Saya tarung, saya angkat iman. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya butuh uang 5 juta. Loh, saking anak nggak pernah dikasih duit, pikirnya 5 juta itu bisa ke Korea dan beli macam-macam dan hidup selama 3,5 tahun di Korea. Itu sebabnya saya nulis buku berhasil karena iman, bukan berhasil karena uang. Saya bilang 5 juta Tuhan saya minta. Tuhan kasih loh, saudara. Nanti ada orang yang datang, nggak tahu aku digerakkan Tuhan, aku kasih kamu ya. Saya lihat 50.000, puji Tuhan. Tak tulis 5 juta kurangi 50.000. Loh kok isi oke yo? Ya wes, doa lagi. Terima kasih Tuhan, aku mau ke Korea. Orang datang lagi, aku mau ngasih kamu. Saya nggak ngomong-ngomong, saudara. Saya nggak bilang doain saya ya, saya mau ke Korea. Enggak, saya nggak ngomong bantu Tuhan. Enggak, saudara. Lalu Tuhan kirim lagi, wah 150 tambah 50, 200 kurangi 5 juta, 5 juta kurangi 200. Wow, misi oke juga. Dengan itu, dengan uang itu, saya pergi ke Matahari Singosaren, saudara ya, beli koper. Koper sih belum diterima di Korea, belum diterima. Beli koper gede, tak selendep ke di situ, tak kasih di bawah ranjang. Lihat-lihat calon mau berangkat ke Korea nih. Terus saya beli kaos Indonesia, masukin. Beli lagi sarung tangan, karena dingin di sana. Sarung tangan, masukin. Iman, saudara. Saya nggak nangis-nangis. Tuhan berkati saya, Tuhan. Saya mau ke Korea, piye iki duiten di sapa-sapa. Enggak. Saya juga nggak minta papi mami. Wong duit jajan aja saya nggak dikasih kok sama mbokku. Apalagi duit pergi ke Korea. Luar biasa, saya dilatih tanpa duit, tetapi saya menurunkan apa yang di surga ke bumi, dan pada akhir saya mau berangkat 5 juta terkumpul. Oh saudara, Tuhan gak ingkar janji. Cuman saya sampai sana domblong, dikelongi pesawat, uang pesawat aja 1.500.000, tinggal 3,5, nanti balikku piye. Lalu sekolah di sana waktu saya ditanya, gak ada duit, saya gak ada yang ngirim duit sekolah ini, SPP kalau di sini ya, SPP-nya, tuition-nya gak ada. Lah piye? Saya bilang, Tuhan, iyo yo, lah piye? Tapi tiap kali saya buka buku buletin dari sana, saya bilang kalau urusan uang, urusannya Tuhan ya, saya yang api-api wae. Wah, tempat tidurnya enak. Wah, halamannya bagus. Wah, di depannya ada sungai Hangang, bagus. Ya. Kita harus tarung. Nggak nangis-nangis, nggak ngemis-ngemis. Saya bilang sama saudara, jangan sampai kita punya mentalitas apa? Pengemis atau mentalitas miskin. Ya, mentalitas miskin, minta-minta. Lalu gojekan-gojekan. Tentang uang, minta-minta, menunjukkan hati saudara. Ya, sikap saudara harus sikap singa. Mentalitas saudara harus mentalitas singa.
Ngaum saudara, tegak. Kita nggak ngeluntruk, singa nggak ada yang gini, aduh aku lapar yo, minta yo, aku hari ini bisa nggak ada. Singa tidur 20 jam, keluar langsung, wow, semua savana, semua hutan, semua kerajaan, family, binatang, semuanya takut pada minggir. Dan dia berkata, pasti hari ini aku dapat mangsa. Pasti hari ini Tuhan berkati saya. Pasti hari ini mujizat terjadi. Pasti hal yang baik terjadi kepada saya. Dan sebagaimana saudara sudah kumandangkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kebajikan dan kemurahan apa? Mengikuti aku kadang-kadang. Enggak saudara, sepanjang umur hidupku. Saudara berkatakan itu tiap kali. Saudara dengungkan, deklarasikan tiap kali. Tiap pagi. Saya sebelum kepala saya bangun saudara, saya udah deklarasi dulu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. I shall not want. Gak ada yang ku ingini. Aku gak ada kebutuhan. Karena apa? Semuanya telah tercukupi. Ya. Tuhan luar biasa. Itu sebabnya dalam kehidupan kita harus tarung saudara dengan iman. Jangan sampai nanti saudara waktu ngadep Tuhan saudara kecewa. Waktu ada live review penilikan kehidupan gitu loh. Ada malaikat nanti yang nyatut kehidupan saudara, kehidupan kamu gimana waktu di dunia, kamu memakai iman kamu enggak, kamu gini-gini, review artinya saudara gelo, aduh harusnya saya bisa, aduh harusnya ini, tapi kok saya kok ngomong yang tidak murni, ngomong saya mancing-mancing supaya orang ngasih saya, bahaya saudara. Tapi kalau saudara serius hanya ngomong sharing, karena saudara harus ngomong sama rekan saudara, harus ngomong sama pembimbing saudara, harus ngomong sama pendeta saudara. Oke. Nah, wah, harusnya aku gini-gini nanti di surga, di pengadilan tata putih. Malaikat di sana kita akan mempertanggungjawabkan dan kita nantinya bakal kecewa. Saya hari-hari juga mikir, aduh apa ya yang luput dari saya, yang saya belum lakukan firman Tuhan, supaya saya nggak gelo saudara. Hidup cuman sekali, kita nggak bisa main-main. Kita melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan kita harus lakukan secepatnya. Yang kelima, singa itu pemberani. Ya, singa itu pemberani saudara. Mereka siap menghadapi tantangan, bahaya, kesakitan. Untuk itu saudara, kita harus berani menghadapi apapun yang kita takutkan. Ya. Aku nggak berani, aku nggak mau. Saudara, kalau saudara takut, justru saudara harus nantangin. Justru harus saudara, ayo ditantang sekalian. Ya, saya dulu waktu kecil tuh nggak suka daging, saudara. Saking mami nggak jarang ya papi ya masak daging. Mami itu menunya saudara, nasi sate kruk, terus di pojok ini sawi kembang. Anak enem, mangap kabeh ya. Sawi kembang, bolak-balik lihat sawi hijau, sawi kembang, sing ono kembangnya kuning itu loh saudara, kuning kembangnya jadi kelingan sawi kembang.
Gitu ya. Sorenya toge sama tahu takwa. Malamnya apalagi ndok di paro-paro anak enem. Jadi jarang makan daging. Nek daging aja kowe tuku tetelan. Loh, tetelan asem-asem tetelan, nggak pernah daging utuh gitu, steak. Jadi nggak doyan daging gitu ya. Nah, kalau senengnya apa? Kalau jagong. Jagong tuh Pak Dani jejer saya mesti. Terus gini. Nek makanan sudah lewat, sudah sampai di tangan masing-masing. Ini PMS loh, saudara, kan jendrek-jendrek duduknya. Terus dia yang ini. Ya dagingnya, karena kebacut tidak bisa makan dagingnya mesti dingenekke loh Dewi. Mulane dhek ya subur ya. Ya. Jadi pokoknya kalau lama-lama saya jadi nggak suka daging. Kalau makan daging ketut sidik bisa muntah. Tapi saya harus nantang. Karena apa? Saya bermisi ke seluruh dunia. Orang kalau ngasih apa? Ngasih makan daging, ya toh? Jadi akhirnya saya harus nantang, harus makan. Aduh, lihat babi itu, aduh, kayak lihat setan gitu ya, saudara. Tapi lama-lama saya harus makan babi. Saya harus bisa makan semuanya. Saya harus bisa makan sapi, bisa makan ayam, dan saya akhirnya menikmati sampai senang. Harus nantang, harus berani, singa harus berani, nggak bilang aku nggak suka. Malu sekali saudara, kalau saya disuguhin terus saya nggak suka, terus saya tiba-tiba di depan orang-orang pejabat atau di depan orang-orang pembesar saya tiba-tiba itu piye. Satu kali saya waktu di Korea disponsori, akhirnya saudara mungkin udah tahu ceritanya. Akhirnya saya disponsori satu pendeta, dan pendeta ini suka ngajak saya makan di restoran yang terbaik. Nah, satu kali saya diajak makan itu di restoran pelut. Padahal saya tuh jijik banget lihat pelut kayak gitu-gitu ya. Saya jijik banget. Itu kan kayak ular, makan ular gitu ya. Terus pendeta saya tuh bilangin, "Igo 좋아요. 맛있어요." Katanya ini enak banget. Nih, 감사합니다, Maksanim, saya bilang gitu. Makasih. Ini, makanya kan pakai gini. Terus disumpitin, dijejelin mulut saya. Jadi saya nggak mau mangap kan. Ngeri gitu ya. Ya rasanya enak, tetapi kan ngeri ya. Namanya nggak suka. Tapi kalau itu pendeta sponsor saya, kalau saya nolak, aneh, saya bilang nggak mau, lalu saya muntah. Jadi apa, saudara? Sebabnya saya belajar bisa makan banyak hal. Ya, walaupun saya yang lain-lain, Tuhan tolong. Kalau sampai di ladang misi yang sulit ya itu nanti. Yang penting saya sudah mengalahkan ketakutan saya. Ada ketakutan saya yang berikutnya yang saya ingin cerita sama saudara. Waktu kami kecil, masih SMP, kami itu saya sama adik saya Ros Diana ya, diajak papi ke Jakarta. Nah, anak Solo kan kalau diajak ke Jakarta kan, wah, Dufan gitu ya. Jadi sempat di saat papi sudah khotbah, sudah selesai, kami diajak ke Dufan gitu. Terus adik saya, dia tuh antri roller coaster. Saya tahu roller coaster, tolong ini kan roller coaster.
Roller coaster itu yang tinggi banget diontang-antingin gitu. Dia ngantri, terus saya nggak ngantri. Saya sudahlah kuda-kudaan gini aja gitu. Padahal saya lebih besar, lebih tua kan dari dia. Terus papi nanya, lu nggak ikut ngantri? Enggak, Pak, enggak, saya gitu. Itu kalau orang diputerin gitu tiba-tiba, wah, teriak-teriak gitu. Loh, sudah bayar, teriak-teriak, apa untungnya ya? Tetapi ya tahulah. Sampai pulang, saya tuh kepikiran, saudara. Kok aku jireh ya? Kok aku pecundang ya di hati ini loh. Dan gak mungkin balik ke Jakarta lagi. Kayaknya ya. Sampai kemudian saya berada di Korea, hati saya itu masih itu roller coaster kayak gitu kabarnya. Ya. Hati saya tuh masih nuduh saya. Kamu jireh toh, kamu pecundang toh. Kamu nggak berani toh, kamu bukan pemberani toh. Nah, waktu kami sampai di Korea beberapa bulan kemudian, kami diajak tur ke Lotte World salah satunya. Lotte World kayak dunia fantasinya sana gitu ya, gede banget. Waktu masuk pintu gerbang, saya lihat ini roller coaster lebih gede dari Dufan, saudara. Gede banget. Terus di dalam hati, ayo kamu dulu nggak berani toh. Jadi teman-teman saya yang lain main yang lain, saya ngantri, saudara. Ngantrinya itu berapa lama? 1,5 jam. Kaki saya gregeli, maju sidik-sidik gregeli, deg-degan, keringat dingin semuanya, ndak genah rasanya. Maju, tapi saya coba beranikan diri, maju lebih lagi, sampai saya harus duduk di sana di tempat duduknya itu pakai seat belt, dan kemudian prit. Ini kalau ini duduk gini, saudara, diringke terus diginikan, saudara. Wah, kalau gini nggak apa-apa. Kalau miring, kayak mau mati rasanya, saudara. Wah, mati aku. Buat kapan teh? Yang lain juga, wah, saya sudah karuan rasanya dewean, saudara. Konco-konco saya di tempat lain. Selesai. Saya deprok. Iki sing gawe kok, waduh, sinting bikin kayak gini, pikir saya. Aduh, sudah saya nggak bisa apa-apa karena saya deprok di bawah pohon. Terus saya pulang mbek konco-konco semuanya. Lalu Sabtu depannya saya udah mikir, saya mau ke sana lagi. Kali ini ndak usah dibayari sekolah, aku meh nyoba dewe, pemberani. Saya pakai bis dulu dari Yangpyeong ke Chongyangni, dari Chongyangni naik kereta bawah tanah ke Lotte World, lalu di sana pintu gerbang masuk lagi. Saya lihat itu barang yang menakjubkan itu. Rasanya hatinya wis entek sih, saudara. Lalu saya ngantri lagi dan duduk lagi, siap ngeri lagi, saudara. Dan waktu masih ikut ya gitu. Sampai akhirnya selesai. Saya ngantri lagi. Kedua kalinya saya ngantri lagi. Sampai akhirnya saya ke Amerika, ada yang lebih gede lagi, saudara, Six Flags. Wah, saya nerjang. Sampai akhirnya saya bisa mengalahkannya. Saya bisa menaklukkan itu roller coaster yang tertinggi pun. Papi Taja, ingat gak, Pak? Papi Taja waktu ke Amerika.
Aduh, kasihan juga sih saya sama papi waktu itu. Papi umurnya 55 ya. Duh, wes sudahlah. Tapi papi nyoba. Saya bilang, "Pap, gini disandarin ya, papi gini-gini." Iki piye to kaya ngene katane papi. Papi masih muda waktu itu. Tapi paling tidak kita harus menaklukkan ketakutan kita. Saudara, ketakutan saya ingat ya. Salah satunya waktu itu kan di sini ini sejak kecil saya diajak ngubur orang mati lah, ke mayat lagi ini, pokoknya macam-macam lah. Nah itu kalau pulang saya nggak bisa tidur kebayang wajah mayat itu, saudara. Satu kali itu saya bawa sampai di luar negeri itu saya takut kalau lihat mayat tuh takut, saudara. Nah kemudian pas saat itu anaknya profesor saya, pembimbing saya, papa rohani saya, mati anaknya. Dan di Amerika itu, kalau ya hampir sama dengan di sini Tiongting ya, kalau ini kita menghormati orang tuanya ini peti ya misalnya, orang tuanya di situ. Kita ngantri di sini, lalu kita lihat baik-baik gitu ya, dan mayatnya terbuka gitu. Waduh, saya bilang saya nggak akan. Terus teman saya gini, "Kamu takut ya?" Enggak lah. Dia bilang, "Mungkin Tuhan akan pakai kamu membangkitkan orang mati. Itu sebabnya iblis itu bikin kamu takut." Wah, saya mikir beberapa hari sebelum, biasanya di Amerika tuh bisa 10 hari gitu loh, saudara, nggak dikubur-kubur. Saya mikir, ya juga ya. Itu kata-kata membuat saya tertohok. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk membangkitkan orang mati, iblis bikin saya takut. Itu sebabnya saya bilang, saya siap. Berangkat mau liatin orang mati. Akhirnya saya ngantri, deg-degan, rasanya piye gitu lihat orang mati. Akhirnya saya lihat baik-baik. Pulang saya nggak termimpi-mimpi. Sampai sekarang sudah biasa lagi, saudara. Saya banyak nguburin orang mati juga. Banyak pemakaman orang mati, megangin mereka dan sebagainya. Waktu mami di sini saya usap kepalanya, saya sisirin rambutnya, pegang pipinya. Murid-murid mereka yang mati saya pegang kakinya, pegang tangannya. Saya suatu hari memberanikan diri untuk mencium keningnya. Berharap dia bangkit dari kematian, tapi belum. Nggak apa-apa. Paling tidak saya mengalahkan ketakutan saya, pemberani. Saudara kalau mau menjadi singa, miliki 5 ciri-ciri ini. Ya, saya rindu saudara semua menaklukkan hidup, menaklukkan dunia dengan iman saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kami. Pengalaman demi pengalaman Tuhan bawa hamba untuk bisa menjadi teladan juga bagi jiwa-jiwa yang mendengar. Supaya mereka di tahun 2023 ini menghadapi apapun yang sulit dalam kehidupan mereka, mereka boleh ngaum seperti singa. Waktu mereka menyadari bahwa mereka ini dihadapkan dengan tantangan hidup, hamba berdoa supaya mereka kuat, mereka berani, mereka tangguh, mereka punya keputusan yang matang,
Mereka punya iman dan menggunakan iman itu selagi mereka ada di bumi. Terima kasih Bapa. Hamba meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati setiap pendengar dimanapun mereka berada, supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati teriak puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.